الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang sangat kuat sehingga kita tidak bisa mengelak dari kewajiban itu. Karenanya kata yang digunakan adalah kutiba alaikumusiyam. Kutiba dari kata kataba. Kataba itu menulis. Jadi sesuatu itu kalau ditulis dia kuat. Perjanjian ditulis itu kuat. Utang piutang ditulis kuat. Nggak bisa mengelak. Apa target dari puasa itu? Kita sudah tahu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, niscaya kamu bertakwa. Kalau kita sudah berpuasa dengan baik, insya Allah kita mestinya menjadi orang-orang yang bertakwa dan semakin bertakwa. Karena kita harus menunjukkan ketakwaan, maka menarik untuk kita kaji bagaimana itu takwa menurut sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Takwa itu dikemukakan oleh beliau dengan 4 kalimat. Dengan 4 kalimat. Yaitu pertama al-khauf minal jalil. Nah, takwa itu dia takut kepada Allah yang maha tinggi. Takut kepada Allah. Orang kalau bertakwa maka dia takut kepada Allah. Takut pada Allah itu jangan dibayangkan seperti kita takut kepada binatang buas. Kalau ada binatang buas kita menghindar, menjauh, bukan. Takut kepada Allah adalah takut kepada murka, siksa dan azabnya. Sehingga hal-hal yang mendatangkan murka, siksa dan azab itu yang harus kita jauhi. Meskipun nggak ada siapa-siapa, kita menjauhi apa yang membuat Allah murka. Maka dulu ada cerita Nabi Yusuf alaihi salam diajak berzina oleh seorang wanita. Wanitanya cantik. Yusuf juga laki-laki yang tertarik kepada wanita. Coba bayangkan, kita tertarik pada wanita, wanita itu yang mengajak kita untuk berzina. Bagaimana kira-kira? Ternyata Yusuf tidak mau melayani. Apa dia bilang? Inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, orang takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, wal amal bit tanzil. Beramal
sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu wahyu, beramal sesuai dengan ketentuan wahyu. Dengan kata lain, beramal menurut Al-Quran, menurut hadis. Karenanya, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tidak melakukannya. Kalau bertentangan, kalau tidak bertentangan, nggak apa-apa. Oleh karenanya, Ramadan ini adalah momentum untuk kita menguatkan komitmen dengan wahyu, yaitu Al-Quran. Meningkatkan komitmen kita kepada Al-Quran, mulai dari menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada keraguan sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fih. Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kuatkan keyakinan itu. Lalu kita mau membacanya. Nah, karenanya setiap muslim harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan kalau sudah bisa baca Quran dengan baik, maka kita mau membacanya. Karena ada juga orang tidak mau membacanya. Mestinya dia menjadi sesuatu yang dibiasakan. Baca Quran itu dibiasakan. Tapi karena Quran itu petunjuk, selain dibaca, Quran itu juga harus dipahami. Sama kayak orang sakit. Orang sakit itu pergi ke dokter. Dokter itu kasih obat. Di bungkusan obat itu ada tulisannya 3x1, misalnya begitu. 3x1 ini harus dipahami menurut dokter. Jangan dipahami menurut hawa nafsu kita. Ada orang nggak mau banget minum obat. 3x1 itu dia tafsirkan obat ini harus diminum 3 hari sekali. Kapan sembuhnya minum obat 3 hari sekali? Tapi ada juga mungkin orang yang pengen banget cepat sembuh. Karena ingin cepat sembuh, dia menafsirkan lagi sendiri. Obat ini minumnya 3 tablet sekali minum. Jadi sembuh apa enggak? Overdosis. Begitu juga Quran. Quran ini harus kita pahami menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dipahami menurut hawa nafsu. Soalnya ada juga yang menafsirkan Quran menurut hawa nafsu. Bapak kenapa enggak puasa? Saya mau puasa kek, mau enggak kek. Itu nggak usah dipersoalkan. Lagi pula dalam agama kan nggak ada paksaan. Saya mau puasa, mau enggak, jangan dipaksa. Ada nggak orang menafsirkan begitu? Kenapa? Dia bilang kan ada ayatnya. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Bukan begitu maksudnya la ikraha fiddin. La ikraha fiddin itu orang di luar Islam tidak boleh dipaksa masuk Islam. Nggak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi kalau orang sudah Islam, sudah Muslim, bukannya dipaksa, memang harus disiplin. Disiplin melaksanakan kewajiban. Begitu.
Jadi Quran ini jangan dipahami menurut hawa nafsu. Jadi beramal dengan apa yang diturunkan. Yang ketiga, al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari di mana kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Apa itu? Kematian. Siap-siap menghadapi kematian, karena kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Cuma banyak orang lupa kepada mati. Lupa kepada mati bukan kita tidak menyadari bahwa kita bakal mati, tapi kadang orang tidak merasa dia bakal mati dalam waktu yang cepat. Misalnya ada orang sehat ya. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Nah, dia mati. Kan ada tuh. Dia mati. Udah mati, diumumkan, dikasih kabar orang-orang lewat speaker masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia si Fulan bin Fulan dalam usia 30 tahun. Terus orang yang nggak begitu dengar itu suara dari speaker masjid, dikasih tahu si Anu meninggal. Hah? Meninggal? Lu yang bener ngomong. Emang lu kagak denger tadi tuh pengumuman di speaker masjid? Enggak, gue lagi nonton TV. Dia meninggal. Nggak percaya saya. Gitu. Tadi pagi saya ngobrol sama dia. Bahkan ada orang malam-malam lagi ngobrol di warung, lalu dia pesan kopi diseduh. Ya kopi diseduh kan gak langsung minum, tungguin dulu. Tiba-tiba lagi ngobrol begitu, dia jatuh, tersungkur, keningnya menyentuh aspal gang MHT itu. Mati dia, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter sudah meninggal sebelum nyampe kemari, masih di perjalanan tadi udah meninggal. Banyak orang gak percaya. Itu contoh. Lah, karenanya nggak penting kapan enaknya mati, di mana enaknya mati. Yang penting adalah dalam keadaan bagaimana seharusnya kita mati, yaitu mempersiapkan diri dengan amal yang soleh. Mati itu bukan akhir, dia awal lagi dari kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia memang berakhir, tapi kehidupan akhirat dia mulai. Jadi orang mati itu orang yang baru memulai kehidupan akhirat. Sebelumnya kita di dunia ini nggak ada, adanya di perut ibu. 9 bulan di perut ibu, terus dilahirkan. Nah, berarti berakhir tuh keberadaan kita di perut ibu, berakhir. Dimulailah kehidupan yang baru, yaitu kehidupan dunia. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, gitu. Lamanya hidup di dunia. Lalu sesudah berakhir kehidupan dunia dengan kematian, dia memulai kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat.
Alamnya namanya alam kubur, alam barzah. Meskipun orang mati memulai kehidupan yang baru lagi, tapi kan nggak ada. Kalau ada orang mati diucapkan selamat menempuh hidup baru. Ada nggak Pak? Nah, nggak ada. Yang ada turut berduka cita, gitu. Karangan bunga, orang mendoakan. Tapi hati-hati juga Pak, zaman sekarang ini banyak orang mendoakan tapi tidak berdoa. Mendoakan tapi tidak berdoa. Bagaimana itu maksudnya? Kan di grup WA dikasih kabar bahwa si Anu meninggal, maka dia cari file di HP-nya doa untuk orang meninggal, di copy, di paste, dikirim. Itu dia ngedoain nggak? Dia mendoakan sebenarnya, cuma dia sendiri tidak berdoa. Dia baca nggak tuh Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Dia baca nggak? Enggak, dia nge-share doang. Nge-share teks doa. Itu saya bahasakan mendoakan tapi tidak berdoa. Mestinya dia baca, jangan cuma nge-share teks doa. Ada nggak yang suka begitu Pak? Cuma nge-share teks doa, tapi dia sendiri tidak mendoakan. Baca. Sama kayak kita baca Quran. Baca Quran itu beda dengan baca buku, beda dengan baca koran, baca majalah, beda. Kalau baca Quran itu mesti qomat kamit. Jangan mulutnya, bibirnya ditutup aja. Ada nggak orang begitu ya? Baca Quran lewat HP misalnya, tapi dia nggak qomat kamit, bibirnya nutup aja itu. Kalau baca buku iya, nggak apa-apa. Kalau baca koran nggak apa-apa. Baca yang di WA juga nggak apa-apa. Tapi kalau baca Quran mesti qomat kamit. Kenapa? Karena baca Quran itu ada makhorijul huruf, ada hukum-hukum di dalam tajwid. Nah, begitu. Yang terakhir, yang keempat, nanti kita tanya jawab. Ar-ridha bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Orang takwa tuh begitu. Kalau rezeki dapatnya dikit, dia ridho. Dia terima dengan senang hati. Di situ penting, terima meskipun sedikit, apalagi banyak. Nah, sehingga dia menjadi orang yang pandai bersyukur, ridho meskipun sedikit. Kan banyak orang dapat sedikit mengeluh, bahkan dia menganggap percuma. Apa yang sudah dia lakukan dia anggap percuma. Percuma saja saya dagang, percuma saja saya ngojek, pengennya dapat 500.000, dapatnya cuma 200. Nah, di situ syaitan masuk tuh ke dalam hati kita kalau ngomong begitu. Makanya mendingan lu nyolong. Nah, tuh bisikan syaitan. Iya ya, si Anu tuh nyolong HP di masjid. Nyolong HP di masjid, orang lagi tidur. Kan di masjid orang tidur. Ada nggak datang ke masjid cuma numpang tidur? Nah, di masjid sesudah sholat dia tidur gitu, sambil ngecas HP. Nah, dia pules, HP-nya diambil sama orang. Kadang-kadang maling ikut iktikaf juga Pak. Maling ikut iktikaf 10 hari terakhir malam Ramadan dia iktikaf. Maksudnya apa? Ya namanya iktikaf kan orang tidur juga maksudnya. Akhirnya apa? Saat tidur dia ambil HP orang.
Dia juga sambil tidur. Enak tuh di masjid nyolongnya sambil tidur. Ada yang begitu kasus-kasus. Baik, saya cukupkan. Saya persilahkan bagi yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Ada yang mau nanya? Silakan kepada Bapak yang ingin bertanya terkait pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mencoba menjelaskan dari Ustaz. Saya mau menanyakan Ustaz, kalau kita baca Al-Quran itu pasti kita mengerti maknanya, hanya itu tetap mendapat pahala atau sama yang ngerti maknanya beda apanya? Ya. Demikian. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita baca Quran, satu huruf yang kita baca itu nilainya 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu 3 huruf, berarti kita dapat 30 kebaikan. Bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pahalanya insya Allah dapat. Kalau nggak paham aja udah dapat pahalanya, apalagi kalau paham. Karenanya lanjutkan bacaan itu dengan pemahaman. Ini alif lam mim. Kalau dibaca terjemahnya alif lam mim juga. Hanya Allah yang tahu artinya. Ada juga yang ngasih keterangan begitu. Jadi maksudnya apa ini alif lam mim? Nggak ada keterangan tuh, nggak ada penjelasan. Ya kalau begitu dibaca tafsirnya. Sehingga kalau kita baca tafsir kita dapat penjelasan bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Lah ini alif lam mim untuk membuktikan bahwa Quran itu dari Allah, wahyu. Manusia bisa mengarang berjilid-jilid kitab, tapi manusia tidak akan mampu untuk mengarang seperti Al-Quran, meskipun hurufnya sama. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf nun, ada huruf ya, ada huruf sin, ada huruf sad, dan seterusnya. Surat-surat ini yang dimulai dengan huruf saja itu ada 29 surat. 29 surat. Dan huruf hijaiyah, huruf Arab itu ada 29. Jadi itu isyarat. Dengan huruf itu manusia bisa mengarang, tapi manusia nggak akan bisa mengarang seperti Al-Quran. Makanya dulu orang kafir menganggap Muhammad itu, Nabi Muhammad itu tukang sihir. Kenapa? Karena itu Quran luar biasa kalimatnya. Ini mantra-mantra yang luar biasa. Baik, begitu Pak. Jadi sesudah baca, tingkatkan pemahaman. Ya, ada lagi? Baik, silakan pada Bapak yang ingin bertanya, kita berikan satu kesempatan lagi. Mohon silakan Bapak yang ingin bertanya di tema lain juga sama. Baik, seperti ini sudah. Baik. Mungkin sudah paham semua. Ya. Mungkin bisa proses segmen terkait materi pada hari ini. Saya tambah sedikit untuk pemahaman pada Quran. Salah satu yang bagus untuk kita lakukan, termasuk pada apalagi pada bulan Ramadan seperti sekarang, itu adalah memahami
asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dia sangat erat kaitannya pada ayat-ayat tertentu untuk mendapatkan pemahaman. Sebab sekalipun orang sudah tahu terjemahnya, itu nggak langsung nyambung, tapi ada maksudnya. Misalnya ayat tentang puasa, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Mereka pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Maksudnya apa ini? Dihalalkan pada malam hari, gitu. Emang dulu nggak boleh sampai ada kalimat begini? Nah, itu semua ada ceritanya. Mengapa ayat itu diturunkan? Jadi bagus baca asbabun nuzul. Alhamdulillah saya sudah menuliskannya, buku asbabun nuzul tematik, secara tema. Di perpustakaan sana tuh ada. Jadi di sela-sela waktu datang ke masjid, silahkan dibaca di perpustakaan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.